Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Selamat datang di channel kami, Bapak Ibu Guru yang mengajar di RA Raudhatul Atfal. Nah, channel ini kami buat khusus untuk kita sendiri Bapak Ibu, untuk keluarga PAUD dan RA. Nanti segala keperluan pengajaran kita sebagai guru RA dan juga mungkin Bapak Ibu guru yang memiliki anak usia PAUD yang belajar di PAUD atau RA, nanti channel ini insya Allah akan memberikan banyak video tentang dunia PAUD dan RA. Nah, untuk video pertama ini kami akan membahas tentang penerapan kurikulum merdeka khusus di RA, khusus di Kemenak jenjang Raudhatul Atfal. Untuk itu langsung saja kita mulai. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita pengen memahami kurikulum merdeka secara utuh, ada 4 hal ini yang harus kita pahami. Bukan hanya sekedar teknisnya, bukan hanya sekedar bagaimana cara menerapkannya, cara mengerjanya, bukan. Tetapi 4 hal ini kalau kita pahami secara utuh, maka kita benar-benar akan dapat memahami implementasi kurikulum merdeka. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentang kondisi pendidikan Indonesia. Bagaimana toh kualitas pendidikan di Indonesia saat ini? Ini bisa kita ukur melalui sebuah tes yang namanya PISA, tes untuk seluruh siswa di seluruh dunia. Nah, hasilnya adalah siswa-siswa Indonesia ternyata berada di peringkat 6 dari bawah Bapak Ibu. Ini sangat memprihatinkan. Makanya kurikulum merdeka ini hadir, salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tentang kebutuhan perkembangan zaman. Kita tahu semua bahwasanya perkembangan dunia ini sangat dinamis, cepat sekali berubah. Dimana kita sekarang sudah berada di abad 21, di era industri 4.0, dimana kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi zamannya tentu juga sudah berubah. Alimu auladakum ala zamanihim. Demikian pesan dari sahabat Ali karramallahu wajhah, sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwasanya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah menghadapi era industri 4.0 tapi kita sebagai guru kok masih mengajar dengan pendekatan yang lama, tentu kasihan anak didik kita. Mereka akan kesulitan ketika nanti terjun di masyarakat untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Nah, ini juga sudah akan kami bahas di channel kami ini Bapak Ibu. Sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak zaman sekarang itu apa? Nah, kurikulum merdeka ini juga hadir untuk membekali siswa dengan kompetensi sesuai dengan zamannya. Nanti ada di profil pelajar Pancasila. Makanya kita juga harus memahami tentang profil pelajar Pancasila, dan kalau di Kemenak ditambah dengan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, kita tahu kuncinya adalah profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin ini adalah menjadi bintang penuntun dalam pendidikan di Indonesia. Segala kebijakan dari tingkat pusat sampai ke tingkat pembelajaran di kelas-kelas, semuanya harus mengacu kepada penanaman nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Dan khusus Kemenak juga kita harus memahami tentang ruh pendidikan di madrasah. Madrasah itu punya ciri khas, ada 5. Nah, nanti juga akan kami bahas di channel kami ini Bapak Ibu. Untuk itu jangan lupa di subscribe supaya nanti dalam kita melaksanakan pembelajaran khususnya kurikulum merdeka, kita benar-benar bisa sesuai dengan arahan pemerintah, khususnya dari Kemenak RI. Nah, untuk video kali ini kami tidak akan membahas 4 hal ini Bapak Ibu. Sesuai di awal tadi bahwa kita akan membahas bersama tentang kebijakan kurikulum merdeka
di tingkat Raudhatul Atfal. Nanti ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah garis besar kebijakannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah pembelajarannya, ciri khas pembelajaran di kurikulum Merdeka itu seperti apa toh. Terus penilaiannya, asesmennya itu seperti apa. Nanti juga akan kita bahas di video ini. Kemudian nanti tentu saja kita juga akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang kurikulum operasional madrasah, di mana ini fungsinya adalah sebagai panduan semua warga sekolah dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran di sekolahnya masing-masing, di madrasah masing-masing. Pembahasan yang pertama Bapak Ibu, garis besar kebijakan kurikulum Merdeka. Sebenarnya antara Kemendikbud dengan Kemenak itu tidak ada bedanya kalau soal garis besar kebijakan. Ada 3 paling tidak. Yang pertama adalah pengembangan soft skill, di mana kita tahu skill itu ada 2 ya. Yang pertama adalah soft skill, yang kedua adalah hard skill. Kalau soft skill ini skill yang berhubungan dengan karakter, dengan akhlak. Bagaimana anak bisa bekerja sama, bagaimana anak bisa mandiri, bagaimana anak bisa berani mengungkapkan idenya, itu termasuk soft skill. Kalau hard skill adalah kemampuan yang berhubungan dengan ranah teknis. Anak bisa menulis, bisa membaca, bisa mengetik, bisa mengoperasikan handphone misalnya, itu termasuk hard skill. Nah, sebenarnya pada kurikulum 2013 kemarin juga sudah ada penanaman karakter, tetapi berdasarkan evaluasi dari pemerintah, ternyata karakter yang dikembangkan itu kurang muncul. Bahkan seolah-olah itu hanya muncul di RPP saja, tetapi dalam pembelajaran di kelas-kelas jarang sekali muncul. Makanya nanti biar lebih muncul, biar lebih terlihat, nanti akan dikuatkan dengan sebuah kegiatan namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disingkat dengan P5. Kalau di Kemenak tambah P2RA, profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Ampun salah paham Bapak Ibu, bahwa profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin tidak hanya diajarkan melalui kegiatan proyek saja, tetapi segala aktivitas di madrasah harus mengacu pembentukan profil pelajar Pancasila, baik itu pembelajaran di kelas, baik itu budaya kebiasaan di madrasah, semuanya harus mengajarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, ciri khas dari kurikulum Merdeka adalah fokus pada materi esensial, materi yang pokok, materi yang relevan. Karena salah satu dari evaluasi kurikulum 2013 itu katanya adalah muatan kurikulumnya terlalu luas, muatan kurikulumnya terlalu padat, sehingga kita para guru khususnya di sekolah dasar dan sekolah menengah itu biasanya kejar tayang, cepat-cepat mengajar, yang penting materinya itu habis, tanpa peduli anak paham atau tidak, karena sudah ditarget oleh kurikulum. Makanya guru-guru itu kadang mau memakai metode pembelajaran yang unik-unik itu agak susah, karena dia terbebani oleh muatan kurikulum yang terlalu padat. Nanti di kurikulum Merdeka materinya dipadatkan, materi esensial. Nanti kan disusun menjadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu disusun dengan materi yang esensial. Kemudian yang ketiga, ciri khas dari kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang fleksibel, memberi keleluasaan bagi sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran. Misalnya yang pertama, kalau dulu jam pelajaran itu ditetapkan per minggu. Misalkan kalau di SD matematika kok ada 6 jam per minggu, ya setiap minggu harus 6 jam terus. Tetapi sekarang di kurikulum Merdeka jam pelajaran ditetapkan per tahun.
matematika dalam 1 tahun ini ada sekian CP. Jadi sekian CP itu nanti bisa fleksibel guru membaginya. Misalkan matematika di semester 1, di semester satunya itu misalnya tidak ada IPA, fokus di matematika misalnya, supaya anak-anak fokusnya itu tidak melebar-lebar. Terus nanti di semester 2 gantian matematika tidak ada, adanya hanya IPA, boleh. Tapi ampun disalahpahami, ini bukan berniat untuk memberatkan guru, tetapi memberikan celah bagi sekolah, bagi guru yang terbiasa berimprovisasi untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif. Contoh fleksibilitas lagi, misalkan kalau dulu itu di MI, di SD itu harus tematik, untuk kurikulum merdeka nanti tidak harus tematik, boleh tematik, boleh berbasis mapel, boleh integrasi antar mapel, boleh, termasuk di PAUD. Tapi untuk PAUD ini disarankan nanti tetap berlandaskan tema. Mungkin sakit dipahami ya Bapak Ibu. Kita sekarang fokus di tingkat RA. Nah, bagaimana ciri khas pembelajaran, bagaimana ciri khas kurikulum merdeka di tingkat RA dan PAUD? Yang ada 4 paling tidak. Yang pertama, RA Raudhatul Atfal merupakan peletakan fase fondasi kesiapan bersekolah. PAUD itu fungsinya bukan agar siswa itu bisa menulis, bisa menghitung, bukan calistung, bukan. Tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana anak itu memiliki fondasi kesiapan bersekolah, baik itu secara kognitif maupun secara emosional. Sudah tidak nangis lagi ketika sekolah, sudah bisa berteman dengan teman-temannya, sudah mandiri ketika mau ke kamar mandi. Nanti fase fondasi ada beberapa cirinya. Nanti ada kesiapan bersekolah itu cirinya apa toh? Nanti juga akan kami bahas dalam channel kami ini. Kemudian yang kedua, ciri khas di Raudhatul Atfal adalah kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Kita tentu sudah paham semua Bapak Ibu bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Maka ketika kita mengajar di tingkat Raudhatul Atfal, prosesnya adalah berbasis bermain. Ini yang banyak disalahartikan. Bermain di sini bukan berarti sesuatu kegiatan yang tanpa arti, bukan ya Bapak Ibu. Tetapi memang anak-anak itu terlihat bermain, tetapi justru lewat bermain itulah anak-anak itu menggali informasi. Anak-anak itu mencari informasi melalui bermain. Ada anak kita misalkan kok lagi bermain musik pakai alat-alat dapur, itu bukan hanya sekedar tanpa makna. Bisa jadi anak di situ belajar tentang bentuk dalam matematis, bisa jadi belajar tentang irama, bisa jadi. Sekali lagi nanti ketika di PAUD kita mengajarnya itu berbasis bermain yang bermakna. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak plus pendidikan berbasis agama Islam. Kalau di PAUD itu hanya menerapkan pembelajaran 6 fondasi, tapi kalau di RA ditambah pendidikan berbasis agama Islam. Lah, 6 kemampuan fondasi anak itu seperti apa? Nanti kami bahas di bawahnya. Yang keempat, ini ada hubungannya dengan program dari Kemendikbud Merdeka Belajar episode 24 kemarin tentang fase transisi PAUD ke SD adalah menerapkan masa perkenalan bagi siswa baru selama 2 minggu pertama, baik itu ketika mau masuk PAUD atau mau masuk RA atau masuk MI atau SD. Nanti 2 minggu pertama ada kegiatan khusus sebelum kita mengajar, masa perkenalan. Bagaimana anak itu kenal dengan gurunya, ke kamar mandinya seperti ini, tempat sepatunya di sini. Pokoknya kita kenalkan dengan lingkungan dari madrasah kita. Intinya kegiatan di RA adalah bagaimana anak itu cinta dengan sekolah, cinta dengan madrasah, cinta dengan belajar. Sudah tidak ada lagi anak yang
mau berangkat tapi takut, mau berangkat tapi bosen. Bagaimana di PAUD ini kalau kita seandainya berhasil membuat anak-anak cinta dengan belajar, maka tentu saja pahala kita yang ilmu yuntafa'u bih ini bisa kita panen sampai kapanpun Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu, tadi kan kami sebut ada 6 fondasi ya Bapak Ibu. 6 fondasi itu apa saja? Ini langsung kita slide berikutnya Bapak Ibu. Ini ada contohnya. Yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ini kalau di PAUD ya Bapak Ibu. Nanti kalau di RA, karena kita berbasis agama Islam, maka narasinya nanti sudah berubah. Slide berikutnya nanti narasi untuk yang pertama. Kita lanjut yang kedua dulu. Keterampilan sosial dan bahasa yang memadai. Contohnya, anak sudah bisa meminta tolong, anak sudah bisa membantu temannya, anak bisa mengucapkan maaf dan juga terima kasih. Kemudian yang kedua, fase fondasi kematangan emosi yang cukup untuk kegiatan di lingkungan belajar. Contoh, mampu menunggu, mampu ngantri ketika makan bersama, dapat mempertahankan perhatian dalam durasi waktu yang lama, anak bisa fokus, itu juga kita ajarkan. Yang keempat adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif. Ini seperti tadi Bapak Ibu, anak itu menganggap bahwa belajar itu mengasyikan, belajar itu menyenangkan. Karena banyak keluhan guru-guru di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat sekolah menengah, anak-anak zaman sekarang itu bosan dengan sekolah. Baru berangkat sekolah itu pikirannya sudah pengen pulang. Mereka memaknai belajar itu bukan sesuatu yang positif, membosankan. Itu salah siapa? Bukan salah anaknya, bisa jadi salah guru-gurunya dalam menanamkan pemaknaan terhadap belajar. Maka nanti tugas kita sebagai guru PAUD, guru RA adalah bagaimana menanamkan pemaknaan yang positif terhadap belajar. Indikatornya misalkan anak itu senang dengan sekolah, anak itu ketika melakukan tugas kok gagal, mereka tidak nangis, tapi mereka tetap mencoba memperbaiki pekerjaan yang dilakukan dengan salah tadi. Dan yang ketiga contohnya adalah mengajukan keingintahuan dengan mengajukan pertanyaan, anak berani bertanya. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai. Contohnya mampu mengelola barang-barang miliknya yang dibawa ke sekolah, mampu membereskan tasnya, mampu menjaga dirinya, sudah mampu mandi sendiri, mampu ke kamar mandi, mampu membersihkan dirinya. Nah itu. Dan yang terakhir adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar, yaitu menanamkan literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi ini bukan hanya sekedar anak bisa berhitung, bisa membaca, bukan. Tetapi literasi adalah kemampuan anak itu mampu menyimak ketika orang lain bicara, dan juga mampu menyampaikan gagasannya secara sederhana. Bisa menyadari keterhubungan antara simbol, angka, huruf, dan kata bilangan. Ini adalah pramatematik ya, pramatematik dan prabahasa. Nanti juga diajarkan di PAUD. Nah untuk jenjang RA tadi kan ada kekhususan. Untuk yang poin pertama, di standar isinya itu berbunyi memiliki kemampuan bersikap, berperilaku akhlak karimah yang moderat melalui keteladanan yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungan keluarga sesuai dengan Al-Quran hadis. Nah, ini ada beberapa indikatornya. Ada akidah, akhlak pelaksanaan ibadah sehari-hari, akhlak karimah, mengenal bahasa Arab sederhana. Ini tentu menjadi ciri khas dari keunggulan RA, Raudhatul Atfal. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita membahas ke struktur kurikulumnya.
Nah, nanti di Raudhatul Atfal kurikulum merdeka itu strukturnya ada dua. Yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler dan yang kedua adalah kokurikuler. Ini yang wajib ya Bapak Ibu. Tapi kalau nanti pengen mengadakan yang ekstrakurikuler justru malah lebih bagus. Apa tuh bedanya intrakurikuler dengan kokurikuler? Kalau intrakurikuler itu pembelajaran harian Bapak Ibu. Kalau kita mengajar hari-harian itu namanya intrakurikuler. Pembelajaran di kelas, anak kita ajak bermain, itu intrakurikuler. Kalau kokurikuler dalam kurikulum merdeka nanti bentuknya adalah pembelajaran berbasis proyek, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini berdiri sendiri, dapat alokasi waktu tersendiri. Nah, kalau intrakurikuler nanti basisnya adalah bagaimana anak itu mampu mencapai capaian pembelajaran. Tapi kalau yang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin, nanti tujuannya bukan CP tetapi SKL atau yang sudah diterjemahkan menjadi dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya, nanti untuk profil pelajar Pancasila atau P5 di RA nanti kapan dilakukan? Yaitu dalam konteks perayaan tradisi lokal. Bisa juga hari besar nasional, hari besar Islam, hari besar internasional, dan dilaksanakan 1-2 proyek dengan tema yang berbeda dalam 1 tahun ajaran. Misalkan ketika perayaan hari nasional ada perayaan kemerdekaan Indonesia, kita adakan proyek. Kemudian kalau tradisi Islam misalkan menjelang Ramadan, kita adakan proyek juga bisa. Nah, nanti seperti apa akan kami bahas di bawah, nanti ada pembahasannya. Kemudian untuk alokasi waktu Bapak Ibu. Alokasi waktu di RA kalau usia 3-4 tahun itu paling sedikit 360 menit per minggu. Jadi kalau dilaksanakan dalam 6 hari berarti satu hari minimal 1 jam. Kalau yang usia 5-6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu atau 15 jam per minggu. Kalau dilaksanakan 6 hari berarti sehari minimal 2,5 jam. Kalau liburnya kok 2, misalkan Jumat sama Sabtu, maka sehari minimal 3 jam per hari. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan di pembelajaran dan asesmen. Bagaimana toh pembelajaran di PAUD, di RA untuk kurikulum merdeka ini, dan juga bagaimana cara kita melakukan penilaian atau asesmen. Ini akan kita bahas Bapak Ibu. Intinya adalah madrasah, sekolah harus merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dalam membangun kemampuan fondasi tadi. Nah, dengan cara apa? Yang pertama, pembelajarannya harus aktif dan eksploratif. Aktif artinya adalah pembelajarannya berbasis siswa, berbasis murid Bapak Ibu. Guru fungsinya hanya menjadi fasilitator, hanya menjadi pendamping. Tidak boleh anak kita jejali dengan ilmu dari kita secara langsung, tetapi biarkan anak itu bereksplorasi, anak itu menggali pengetahuannya sendiri. Tentunya adalah lewat kegiatan bermain bermakna atau lewat kegiatan membacakan cerita. Kemudian hasil asesmen, hasil penilaian kita gunakan sebagai dasar pembinaan individu. Jadi kita menilainya itu per individu anak. Tidak boleh ada pembandingan dan pelabelan kepada anak. Anak itu loh lebih pinter, anak ini lebih pinter matematika daripada anak ini. Tidak boleh. Anak ini jago anak ini ranking 1 di bidang menolong. Tidak boleh ternyata Bapak Ibu.
sudah tidak boleh ada pelabelan, karena setiap anak pasti punya kelebihan dan keunikan. Asesmennya kita gunakan sebagai dasar pembinaan individu anak. Si Ahmad, secara kemandirian ternyata dia kurang di item ini. Nah, kita gunakan untuk menilai si Ahmad, tidak usah membandingkan dengan siswa yang lainnya. Dan tentu saja seperti yang sudah kita lakukan selama ini, laporan perkembangan peserta didik kita laporkan kepada orang tua melalui pelaporan hasil belajar. Kenapa? Karena koordinasi antara kita sebagai guru dengan wali siswa itu tentu sangat penting, karena asesmen yang kita lakukan di madrasah nanti juga biar digunakan oleh wali siswa sebagai dasar pemberian pembelajaran di rumah. Nah, kalau ada kerjasama seperti ini tentu anak lebih terlihat perkembangannya kalau ada kerjasama antara guru dan orang tua. Nah, ini transisi PAUD nanti akan kita bahas di video yang lainnya Bapak Ibu. Selanjutnya intinya kesimpulannya pembelajaran di RA ada 4 kesimpulan. Yang pertama, belajarnya itu bermain atau berbasis buku sebagai sarana utama. Yang kedua, calistung bukan satu-satunya dan bukan yang utama. Tidak masalah anak PAUD itu nanti belum bisa calistung, tidak masalah, karena tugas calistung itu ada pada sekolah dasar. Yang penting anak sudah punya fondasi untuk siap bersekolah. Nah, karena calistung bukan utama, karena tadi ada 6 kemampuan fondasi anak yang sudah kita bahas di awal. Dan untuk RA ada penambahan khusus, karakteristik khusus tentang berbasis agama Islam. Dan tentu saja pembelajaran di RA harus dilaksanakan secara aktif dan interaktif untuk membangun rasa ingin tahu siswa-siswi kita. Kemudian untuk asesmennya, untuk penilaiannya Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka asesmen penilaiannya itu ada 2. Yang pertama adalah formatif, yang kedua adalah asesmen sumatif. Bedanya apa? Kalau formatif, asesmen formatif itu fungsinya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau sumatif, fungsinya adalah untuk sebagai bahan pertimbangan kenaikan kelas atau untuk kelulusan. Ketika kita mengajarkan sebuah materi A dengan metode A misalkan, kok tidak berhasil, maka itu juga termasuk penilaian formatif. Kita nanti akan memakai metode yang lain, karena fungsi dari asesmen formatif tadi adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, baik itu kita sebagai guru maupun siswa. Nah, asesmen formatif di PAUD ada 2. Yang pertama asesmen awal, yang kedua asesmen harian. Asesmen awal ini dulunya biasa disebut sebagai asesmen diagnostik, yaitu penilaian yang kita lakukan sebelum kita mengajarkan materi ajar untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam mempelajari materi ajar yang akan kita sampaikan. Jadi sebelum kita mengajarkan materi A, kita ada asesmen dulu. Ini beda dengan pretest ya Bapak Ibu. Karena asesmen awal ini bukan hanya di ranah pengetahuannya saja, tapi juga di ranah non kognitifnya, termasuk gaya belajar anak, termasuk latar belakang anak. Tentu orang tua anak dari seorang guru berbeda dengan anak seorang petani, tentu berbeda. Gaya belajarnya juga tentu berbeda. Dan yang kedua adalah asesmen harian. Itu kita lakukan selama proses pembelajaran. Kita nanti ada beberapa caranya, metodenya. Salah satunya mungkin ada foto berseri, ada catatan anekdotal. Nanti juga akan kita bahas dalam video yang lainnya. Nah, untuk asesmen sumatif di tingkat PAUD, Bapak Ibu,
Ini dilakukan bukan untuk kenaikan kelas, bukan untuk menentukan kelulusan siswa. Asesmen sumatif di tingkat PAUD hanya untuk memastikan ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang telah kita rencanakan di awal. Dan nanti fungsinya adalah untuk menyusun laporan hasil belajar. Sekali lagi, tes sumatif di tingkat PAUD bukanlah testing, karena di PAUD tidak ada penentuan kenaikan kelas dan tidak ada penentuan kelulusan. Kemudian kita lanjutkan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Apa toh proyek P5 itu? Nah, Bapak Ibu, kita tadi harus memahami tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa sih Bapak Ibu? Nah, profil pelajar Pancasila adalah sebuah rumusan yang menyiapkan pelajar Indonesia untuk siap dengan kompetensi abad 21 sesuai dengan karakter keindonesiaan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila itu lahir dari sebuah pertanyaan. Sebenarnya lulusan seperti apa toh yang diinginkan oleh sistem pendidikan di Indonesia? Nah, sistem pendidikan Indonesia itu dianggap berhasil ketika meluluskan profil siswa seperti apa toh? Nah, jawabannya adalah profil pelajar Pancasila. Itu dirumuskan adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, yang berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ingat urutannya Bapak Ibu. Pelajar sepanjang hayat, artinya mereka nanti tidak hanya belajar ketika di sekolah, tidak hanya mengerjakan tugas ketika ada PR nanti di sekolah. Meskipun mereka sudah tidak memakai seragam, sudah tidak bersekolah, mereka tetap akan senang dengan belajar. Tentunya untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, ini anak harus cinta dengan sekolah, harus cinta dengan ilmu, dan itu fondasinya ada di PAUD dan RA. Nah, ketika anak-anak sudah menjadi pembelajar sepanjang hayat, tentu mereka nanti akan punya kompetensi, tentu mereka akan menjadi pribadi yang kompeten dan juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau profil pelajar Pancasila ini diterjemahkan menjadi 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk penjelasan lengkapnya kami akan jelaskan di video tersendiri supaya nanti kita memahami pemahaman yang utuh Bapak Ibu. Nah, untuk di madrasah kan ada tambahan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Intinya adalah bagaimana kita membentuk siswa-siswi muslim yang moderat, siswa yang tetap patuh terhadap ajaran agamanya, tapi juga masih mau untuk bermuamalah, untuk berhubungan dengan dengan yang non-Islam. Nah, Rahmatan lil Alamin ini ada 10 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama berkeadaban, keteladanan, dan selanjutnya ini nanti akan kami jelaskan di video yang lain ya Bapak Ibu, supaya nanti per itemnya kita nanti bisa paham contoh-contohnya, bagaimana caranya. Nah, makanya jangan lupa di subscribe Bapak Ibu, karena insya Allah kami akan menghadirkan video-video yang menarik untuk kita sebagai guru, untuk kita sebagai orang tua yang memiliki anak didik di PAUD atau di RA. Nah, tadi baru profilnya Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin itu tidak hanya diajarkan melalui kegiatan proyek. Itu selama kita mengajar kegiatan di kelas-kelas, kita juga secara langsung atau tidak langsung juga menanamkan beberapa profil tadi, beberapa dimensi tadi. Tapi untuk lebih memperkuat, karena pemerintah saking inginnya pelajar Indonesia itu memiliki karakter-karakter tadi, maka nanti akan
lebih dikuatkan melalui kegiatan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatal lil Alamin. Kegiatan proyek merupakan suatu petualangan investigasi anak dengan pendampingan guru tentang suatu hal yang menarik minatnya, dan anak akan mengalami prosesnya sendiri, mencari tahu sendiri guna menguatkan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatal lil Alamin di tingkat PAUD ini. Yang pertama, pembelajaran proyek pada pendidikan anak usia dini menekankan pada prosesnya, bukan produknya. Jadi nanti kita fokusnya P5 ini bukan tentang kemewahan suatu kegiatan, bukan ramenya kegiatan, bukan, bahkan bukan baik buruknya hasil dari karya siswa, bukan, tetapi yang paling penting adalah prosesnya. Pembelajaran proyek adalah sebuah proses. Kita nanti menghargai kegagalan dan terus melakukan perbaikan. Yang kita fokuskan nanti adalah dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila, bukan hasilnya. Bukan kok, oh poster anak ini bagus dapat nilai 10, poster anak ini jelek dapat nilai 5, bukan. Tetapi pada prosesnya, anak mampu bekerja sama, anak mampu mencoba kembali ketika gagal, dan nanti indikator-indikatornya nanti kita ambil dari sub elemen dari profil pelajar Pancasila. Nanti akan kami jelaskan di pembahasan yang khusus Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran proyek ini bukan merupakan pembelajaran yang sederhana, bukan hanya sekedar kegiatan kumpul-kumpul, kegiatan rame-rame, bukan. Oleh karena itu, proyek ini perlu dirancang dengan seksama. Proyek harus kontekstual, relevan, sesuai dengan sumber daya dan lingkungan setempat. Anak itu paham, mereka melakukan proyek ini tuh harus sesuai dengan yang dihadapi atau sesuai dengan tema-tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau mereka melakukan sesuatu kok tidak tahu apa manfaatnya, tentu mereka tidak bisa menghayati dengan maksimal. Kemudian selanjutnya, penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dan RA ini dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional, hari besar internasional, hari besar Islam. Tadi sudah kami jelaskan di awal, dan dilaksanakan 1 sampai 2 proyek dengan tema berbeda dalam 1 tahun ajaran. Temanya di PAUD dan RA ada 4 pilihan: Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerja Sama, dan Imajinasiku. Dan kegiatan P5 P2 RA ini dilakukan melalui 3 proses seperti kita mengajar. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi. Implikasinya, karena ada perencanaan maka nanti harus ada modulnya, modul proyek. Karena ada evaluasinya nanti juga harus ada asesmennya, bahkan ada rapot proyeknya. Semuanya insya Allah akan kami jelaskan dalam channel ini. Kalau kami jelaskan di sini tentu terlalu panjang ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kita akan membahas sedikit tentang penyusunan kurikulum operasional madrasah. Kalau dulu itu namanya dokumen KTSP, yaitu dokumen yang kita jadikan panduan dalam kita mengajar maupun segala kebijakan di madrasah kita. Kurikulum operasional madrasah memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di madrasah sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Nanti isinya paling tidak ada ini Bapak Ibu. Ada karakteristik satuan pendidikan, tentang ciri khas dari madrasah kita itu seperti apa, berisi juga tentang visi, misi, tujuan dari madrasah kita, ada cara mengorganisasikan pembelajaran, ada rencana pembelajaran, ada pendampingan, dan juga ada beberapa lampiran. Ini hanya intinya ya Bapak Ibu, nanti akan kami bahas di video yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa ya Bapak Ibu, di like video ini, di subscribe, dan kalau bermanfaat bisa di share
ke rekan-rekannya, supaya kita nanti bisa mendapatkan ilmu yang manfaat yuntafa bih, yang bisa kita panen pahalanya sampai kapanpun, sampai hari akhir. Semoga ada manfaatnya ya Bapak Ibu. Jangan lupa kunjungi website kami paud.pusatkurikulum.id. Matur suwun nggih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.